Saya kalau kenal beliau ini sebagai pesulap dulu pertama yang sangat memukau saya, menakjubkan. Ini orang hebat betul ya, dia bilang. Itu artinya sulap-sulapnya itu memang berkelas gitu ya. Nggak kayak kalau di kampung ada orang mau jual jamu ini jamu, sulap-sulap. Penjual obat, sulap kelas penjual obat Pak ya. Ini sulap itu sisir beli sisir ini apa namanya ndak patah ini kalau dia pas gitu tuh patah. Nah, kalau yang ini jangan beli. Iya. Oh iya benar juga. Dia bilang ndak akan patah ini gini. Kalau jadi itu ini di kampung. menjungkir balik kan pikiran orang tentang sulap Nah, kalau ini lebih ilmiah dan lebih tetap ilmiah. menimbulkan pertanyaan. Ini kok bisa ya? Sampai sekarang saya Yang mana Pak? yang itu pertama ya ada dua bagi saya. Satu, waktu Mas Dedi itu tahun 2003 kali ya yang waktu headline Kompas. Headline Kompas coba. Headline Kompas itu Mas 8 hari sebelum Kompas itu terbit. Dia sudah nulis dan ngomong headline Kompas tanggal sekian 8 hari kemudian adalah ini judulnya. Disimpan di atas ya, terus dijaga terus ditulis notaris juga. Nah, orang nggak percaya apa sih? Udah jaga loh 8 hari siang malam gitu. Semua dia tiba-tiba pada hari ke-8 itu dibuka harian Kompas itu judulnya kalau nggak salah begini. Presiden Megawati harus menolak serangan Amerika ke Irak. Iya. Itu judul Kompas. Sudah dibuka tuh punya Mas Dedi, dibuka ramai sama persis dengan hurufnya, dengan apanya gitu. Di mana nih acaranya saya bilang. Itu kan ditulis dijaga 8 orang. Dia saya bisa nyontohin 8 hari. Saya bisa nyontohin. Bisa nyontohin. Sekarang. Oh, keren. Coba. Ini kan tadi ini ya apa namanya? Ini ada kartu yang nanti topik ya. Ya, memandu dialog kita nih. Ada 4 kartu. Ini kan ada topiknya ya. Ini kita boleh ngasih lihat penonton dong ya? Boleh. Topiknya, maksudnya penonton lihat nggak apa-apa kan Pak? It's okay. Nanti akan kita tarik mana yang mau mulai duluan. Tapi boleh kelihatan. Ini kan topik macam-macam ya Pak? Iya. Ini topik ya, benar nggak? Iya. Kelihatan ya? Ya, dibaca ya. Dibaca ini satu menteri, ini Gen Z, ini hoax, ini YouTuber. Ya, okay. Jadi kan ada 4 topik nih Pak ya. Kan kita nggak tahu nih Pak ya topiknya. Gini Pak, ini kalau saya ngacak-ngacak, nanti katanya diatur Pak ya. Jadi Bapak yang ngacak-ngacak. Oke. Nah kalau dia ngacak-ngacak kan kita nggak tahu. Ya. Saya nggak tahu, Bapak nggak tahu. Iya. Benar dong Pak. Nah jadi saya pinjam kertas dulu ya Pak. Oke. Jangan ngintip ya Pak. Iya. Keren ini. Nah, bener-bener spesial. bisa tahu sini ya Pak. Iya. Ini kelihatan kan? Iya. Kamera kan kelihatan. Oke. Ya. Udah Pak, udah diajak. Iya, udah. Bapak mau ngajak lagi apa udah cukup Pak? Boleh Pak, sekali lagi Pak. Ngajak lagi, Biar Pak. makin jangan dilihat Pak. Mudah-mudahan tertipu betul Pak. Gitu. Jadi saya nggak mungkin tahu karena yang ngajak Bapak. Iya. Ambil ya. Jangan Pak, nggak usah Jangan Pak. Pak. Biar Dedi yang mau milih. Nggak, saya juga nggak akan milih Pak. Kita diginin Pak satu-satu Pak. Ya. Pak. Ini kan kalau kayak begini kan. Ya. Bapak tahu nggak yang mana Pak? Yang mana? Bapak tahu nggak isinya apa? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Oke. Nah kalau Bapak ngambil, kan Bapak harus milih ya Pak ya. Iya. Nah sekarang saya nggak mau Bapak milih Pak. Saya mau kejadiannya seakan-akan tidak sengaja. Jadi contohnya gini Pak. Bapak kan ada 2 tangan nih, kanan sama kiri Pak. Oke. Sekarang Bapak pakai tangan kiri, tunjuk satu Pak. Oh gitu. Jadi jangan mikir. Jangan pakai mikir, pakai tangan kiri, tunjuk satu. Mulai sekarang. Tangan kiri tunjuk satu. Udah, gitu Pak ya. Ini kan bisa 4 kan? Iya. Nah, Bapak kan nggak mikir kan Pak? Iya. Kalau tadi Bapak bilang saya pilih ya, Bapak mikir nih milihnya mana. Kalau nunjuk kan nggak mikir kan Pak? Ya udah Bapak tunjuk aja mana Pak? Yang tadi. Ini kan Pak? Ini kan. Nah, ini dibuka Pak. Apa itu Pak? Pak? YouTuber. Nah, ini kan hoax, ini Gen Z, ini netizen, menteri, itu YouTuber Pak. Ini ya YouTuber Pak. Aduh, benar-benar episode luar biasa. Ini yang disebut kejutan awal tahun nih, gimana? Iya ya. Iya Pak. Memang iya Pak. Gimana itu ilmu gaib?
atau semacam mana ya teknik ngelabui, tapi nggak mungkin ya ngelabui dengan cara Nggak mungkin, gini. Oh Pak. dia kan nulis duluan, Iya. terus ini nggak Dan tahu. kita kocok tadi, Pak. Kita ngambil sembarang. Iya. Gimana itu ada rasa? Yang nanya profesor loh, bro. Nanya profesor cuma. Lo hebat banget gitu, nih profesor nanya. Jadi konteksnya kalau mentalis itu kan kita memanipulasinya pikiran. Oh gitu. Oke. Jadi saya udah tahu dulu saya harus mengarahkan Pak Mahfud pilih yang mana. Oh gitu. Jadi secara psikologi saya harus naruh posisinya di mana supaya Pak Mahfud pilih yang itu. Padahal saya nggak merasa terarah oleh siapapun. Kalau tadi. merasa terarah, ketahuan, gitu Pak. kan. Dan gitu tadi Cak. Kontak, dap gitu. Posisi mempengaruhi, Pak. Oh gitu. Jadi tadi pada saat Bapak udah ngocok, saya lihat yang terakhir saya tahu posisinya YouTuber di mana. Saya harus naruh di posisi di mana 99% tangan Bapak ke sana. Makanya saya minta tangan kiri. Oh. Karena kalau tangan kanan, tadi posisinya YouTuber ada di sini, Pak. Kalau tangan kanan Bapak, Bapak larinya either ke sini atau ke sini, Pak. Oh gitu ya. Begitu ya. Secara refleks pasti begitu. Oh gitu. Kalau misalnya nih tiba-tiba tunjuk satu pakai tangan kanan, Bapak gerak gitu, Pak. Bapak gerak tangan kanan, Pak. Masih ke sini atau sini ya? Tapi kan dia nggak tahu tadi kalau YouTuber Kalau yang di tangan posisi kiri, nomor Pak. dua. Nggak, pada saat Bapak udah ngocok kasih ke saya intip yang mana. Oh, I see. Ada begitu ya? Nah, kalau tangan kiri, Pak, the most nyaman, paling nyaman adalah posisi ketiga dari sini. Karena kalau tangan kiri, Bapak tunjuk akan ke sini, Pak, pasti. Oke, itu Secara bisa. psikologis. Tapi bagaimana Anda bilang tadi? Tapi kan saya sudah ngintip bahwa YouTuber ada di sini. Iya, Ngintipnya gimana? cepat, Pak. Itu Wah, lah. kan begini. Itu hebatnya, Pak. Gak Cepet, mana? Pak. Ong mata di atas ini. Lebih di cepat sini. daripada koruptor, saya. Asik bener nih. Ngintipnya nggak ketahuan, Pak. Nggak ketahuan, Pak, kalau ini, Pak. Oh gitu ya? Iya, makanya kalau saya jadi koruptor susah, Pak, nangkepnya, Pak. Dan lu aja yang lanjutin deh ini. Ini asik banget nih kayaknya. Ada kacamata, boleh pinjam? Iya, nah, lalu kacamata kan ntar ada apa-apa nih. Iya. Kacamata siapa ya? Kacamata saya. Kacamata. Iya. Oke. Saya nggak akan nyentuh ya, Pak ya? Ya. Saya diemin ya, Pak ya. Tangan saya di sini, Pak ya. Oke. Diam ya, Pak ya. Coba lagi. Kayaknya Pak Mahfud boleh pengen lihat gerakan. kayaknya ditiup ini. Pengen lihat gerakan dulu, Bro. Pengen lihat. Coba. Nih, mulut saya di sini, Pak. Bapak bilang kapan aja gitu. Yuk. Wah. Ayo Pak Mahfud. Profesor menerjemahkan dulu, Pak. Enggak. Itu pakai ilmu gaib enggak? Gini, Pak, kalau itu pakai ilmu gaib, saya tidak akan telepon Bapak pada saat Siti Fadilah, Pak. Gimana ya caranya? Logikanya gitu aja, Pak. Saya masih minta tolong Bapak kan? Ya, kalau pakai ilmu gaib saya udah ngilang, Pak, pas itu, Pak. Sama tekniknya ketika nebak anu lagi tuh pola dunia Bola, ya Pak, 2008 skor ya. bola, betul. Berapa 3 minggu sebelum final itu beliau sudah nulis tuh bahwa yang akan menang akan ada sebuah negara yang tidak pernah terkalahkan akan kalah di final. Jerman dan Spanyol kata dia menang dengan nama siapa? Torres ya? Torres pencetak. Ingat Pak Mahfud. Oh. Iya, waktu itu saya kan kagum sekali itu Torres. Ini disimpan di tempat notaris kan, disimpan tempat notaris. 3 minggu sebelumnya, tanggal 30 Juni. Nah, kita kan nunggu nih 30 Juni. Wah, luar biasa. Benar Notarisnya yang buka. Notarisnya yang buka. Dianya enggak tahu ada di mana, tapi dibuka kan. Selama 3 minggu itu dia ada di mana kan kita enggak tahu, dan ini dijaga gitu. Betul, Pak. Bisa muncul dan benar persis 1-0. Betul, 1-0 sampai skornya saya hitung, Pak. Nggak masuk di akal bagi saya kalau itu bukan ilmu gaib. Gini, Pak. Gimana saya bisa caranya? menjawabnya, saya nggak bisa ngasih tahu Bapak caranya, tapi saya bisa menjawab logikanya, Pak. Nah, logikanya gimana? Kalau itu ilmu gaib, Pak, saya nggak bikin prediksi, Pak. Saya pasang taruhan, Pak. Iya juga ya. Iya, Pak. Udah kaya raya saya, Pak. Nggak bikin YouTube saya, Pak. Nggak bikin YouTube saya, Pak. Gitu ya. Jadi ada tekniknya memang, Pak. Nah, teknik ini kalau, nah ini menarik, Pak. Jadi saya tuh kan punya gelar doktor. Iya. Nah, gelar doktor saya itu diberikan, Pak. Diberikan dari Amerika sama akademi. Jadi jadi kan di Amerika tuh ada arts kan, Pak. Ya. Itu kan masuk ke dalam akademi. Iya. Jadi ada berapa penemuan saya yang dipakai sama magician di luar negeri, sampai seluruh magician di luar negeri, teknik dan teori saya dipakai.
Oke. Gitu. Akhirnya bikin disertasi dan sebagainya, terus jadilah dapat gelar dokter itu. tersebut. Nah, jadi ya walaupun di Indonesia nggak ada gunanya tuh gelar doktor ya, karena begitu di Indonesia art of magic, dukun Pak, gitu Pak. Jadi kayak nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Tapi itu gelar diberikan karena berapa teori dan berapa teknik yang saya ciptakan dan akhirnya dipakai di seluruh dunia oleh pesulap-pesulap dunia Pak. Gitu, gelar Pak. Kan sekarang banyak gelar diberikan. Banyak gelar diberikan. Humoris, honoris causa. Honoris causa. Profesor. Seneng banget ya. Bapak bilang gelar yang diberikan tuh humoris. Akhirnya menggelikan. Enggak, kadangkala jabatan sama gelar dicampur aduk di sini. Iya. Kadangkala jabatan pun diberikan sebagai honoris causa, itu kan enggak lucu ya. Iya, benar. Kalau jabatan. Bapak nyindir tituler saya Pak. Enggak. Akademik ini. Kalau tituler ada undang-undangnya dan boleh. Berdasar kemampuan tertentu kan ada undang-undang. Betul. Tapi kalau akademik undang-undangnya lain. Akademik beda ya Pak? Beda. Honoris causa bisa doktor ya, tapi dengan syarat tertentu. Tapi kalau di luar itu saya dapatnya hitungannya PhD Pak, bukan doktor Pak. Iya, kan di sini PhD itu doktor. Iya. Iya, karena kan PhD itu selevel S3 sini. Iya. Di Indonesia kan jadi doktor. Jadi kalau yang seperti ini layaklah dapat tituler, dapat doktor, dan ini tadi kan, ya kan keahlian yang sulit ini. Terkadang kalau di Indonesia ini kumpulan pidato-pidato yang dibuat oleh staf itu dijadikan pidato ilmiah. Padahal yang buatnya stafnya entah siapa, lah itu dianggap setara doktor gitu. Pidato 5 kali disusun. Tapi enggak apa-apa Indonesia kok. Indonesia apa Indonesia kok? Enak banget ngomongnya apa Indonesia. Indonesia oke. Apa Indonesia kok? Memang hidup dengan humor begitu. Saya mau lanjutkan Pak pertanyaan Bapak tadi itu Pak. Ini loh Bro. Soal nebak-nebak, secanggih-canggihnya kan ada risiko keliru toh. Iya. Kan itu. Betul. Saya tuh membayangkan itu. Saya tahu bahwa Anda hebat gitu ya. Tapi ketika Anda mau menebak headline Kompas, itu kan live semua media. Iya. Dan mereka nunggu live. Gimana kalau keliru gitu? Gimana tuh? Nggak mungkin Pak, karena kita punya backup plan. Kalau keliru larinya kemana, kalau keliru sini larinya kemana. Kita kalau main mentalisme itu konteksnya adalah backup plan saya minimal harus ada 5. Oh ya? Oke. Jadi kalau keliru di sini larinya kemana, way outnya kemana, udah kita plan semua. Sebelum sebelum diumumkan Pak. Dibuka. Jadi memang, nah menariknya kalau di Amerika itu ada sekolahnya Pak, ada akademinya Pak. Oh gitu ya? Ada akademinya. Jadi karena award-nya juga ada, pertandingannya ada, akademinya ada, dan di take-nya sudah as science Pak. Iya. As science. Dan biasanya kita itu kalau di Amerika Pak digunakan untuk mencegah orang-orang yang mengaku dirinya indigo. Oh gitu ya. Jadi karena kita tahu teknik dan teorinya dan ada triknya juga. Jadi kan banyak kayak di Indonesia banyak orang-orang ngaku indigo gitu Pak. Terus ya nih maaf nih misalnya ada pejabat aja mau menjabat aja ke dukun dulu gitu kan. Iya. Itu jamak itu masih terjadi. Iya kan, itu kan terjadi gitu Pak. Nah biasanya teman-teman saya yang di luar itu digunakan sama pemerintah itu untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi. Oh gitu. Ini pertanyaan nakal. Menarik. Pertanyaan nakal dari saya. Kalau Anda tahu gitu, kenapa tidak memberitahu saya bahwa saya akan kalah dalam Pilpres? Good question. Mestinya Anda kan hitung-hitung. Kontrolnya semua sohib gitu kan. Karena sahabat Pak, saya nggak tega ngomongnya gitu Pak. Harusnya jangan dong gitu. Hebat sekali Pak, makanya bener Pak. Iya kan makanya. Pak Mahfud kemana-mana kampanye, Mbak bilang udahlah Pak, nggak usah gitu-gitu amat gitu. Maunya ngomong gitu, takut kurang sopan Pak, gitu loh Pak. Padahal ketika saya kampanye sudah sahabat dekat. Iya memang benar Pak. Iya benar. Makanya saya nggak pernah nyenggol Bapak kan.